permasalahan pembelajaran PPKN IPS dari asumsi siswa. Menurut siswa di sini ada 4 yang harus dibenahi Bapak Ibu gitu ya, yang dikritisi oleh mereka, diantaranya tentang materi pembelajaran, bahwa materi pembelajaran dianggap terlalu banyak hafalan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi hasil survei terhadap siswa dan guru diperoleh 4 hal yang perlu ditingkatkan kualitas layanannya, yaitu materi pembelajaran yang banyak disorot oleh siswa, bahwa materinya terlalu padat dan banyak hafalan. Ya, saya kurang tahu kalau di sosiologi apakah begitu juga, terlalu padat dan banyak hafalannya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang dikeluhkan oleh siswa. Kemudian pada metode pembelajaran, siswa menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif sehingga tidak membosankan. Ya, pada metode pembelajarannya seperti itu. Saya kurang tahu nih karena mungkin di daerah-daerah yang agak di pinggir begitu ya Bapak Ibu ya, metode pembelajarannya karena mungkin siswanya sudah lelah begitu ya, jauh dari tempat tinggal menuju sekolah jauh, mungkin metode pembelajarannya harus karena padat materi, akhirnya banyak ceramah gitu ya Bapak Ibu ya, kurang bervariasi gitu Bapak Ibu ya, jadi itu dikeluhkan oleh siswa. Ini mungkin melalui diklat ini Bapak Ibu mempunyai ide untuk bisa menggali gitu, memperbaiki. Kemudian ya, siswa pada metode pembelajaran ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif dan sehingga tidak membosankan. Ya, Bapak Ibu, bagaimana menciptakan itu agar tidak membosankan? Ya, perlu terobosan-terobosan yang saya bilang tadi, mungkin kita banyak menggali, banyak tanya kepada guru-guru yang kreatif, kita banyak coba dan kita menerapkannya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada media, siswa lebih banyak menyoroti pada kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran di kelas. Ya mungkin ada sudah tersedia media yang bagus gitu Bapak Ibu ya, LCD dan sebagainya, tetapi mungkin yang dipaparkan hanya melulu teks saja gitu ya, karena kemampuan siswa saat ini harus dibarengin, mereka sudah banyak melihat YouTube gitu ya, pembelajaran-pembelajaran yang interaktif harus lebih banyak kita ciptakan Bapak Ibu, apalagi ini di masa pandemi kita banyak belajar daring, guru memang dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan dan meng-create media pembelajaran yang inovatif ini sehingga anak merasa tidak jenuh dan bisa terasa menyenangkan pembelajarannya. Nanti jika sudah kreatif secara daring bisa diusung nanti kalau sudah mulai pembelajaran tatap muka. Itu ada medianya, kemudian bisa gerak di kelas begitu Bapak Ibu ya. Jadi teruslah untuk menggali gitu. Itu karena yang dikeluhkan oleh siswa. Kemudian permasalahan pembelajaran yang keempat menurut siswa yang dikeluhkan yaitu evaluasi sistem penilaian pembelajaran yang karena kadang ada soal yang panjang-panjang teksnya begitu ya. Jadi siswa kurang memahami, menyulitkan siswa dalam memahami untuk mengartikan apa sih yang sebenarnya ditanya pada pada soal ini gitu. Ya, apakah memang benar untuk soal yang panjang, soal HOTS itu harus soalnya panjang kalimatnya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kurang paham ini, nanti bisa ini ya. Mungkin sudah disampaikan tentang soal-soal HOTS oleh Pak Suswi, higher order thinking skills ya. Untuk bagaimana tidak hanya pertanyaan itu tidak hanya apa siapa begitu ya Bapak Ibu ya, bagaimana pertanyaan itu bisa menggali pengetahuan siswa gitu ya, sehingga lebih dalam lagi dia kalimat yang kita olah dengan baik gitu ya. Oke, dan mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang kalimat-kalimatnya. Bapak Ibu, berdasarkan keluhan gitu ya, keluhan dari siswa tadi tentang beberapa permasalahan pembelajaran PKN dan IPS, maka kita
di P4TK PKN IPS akan berdampak pada hasil belajar siswa nantinya. Ya, jika kualitas pembelajarannya naik, kemudian hasil belajar siswanya naik, maka tidak mustahil kita dapat meraih memperoleh generasi emas Indonesia di tahun 2045. Itu cita-citanya. Meskipun tentunya banyak faktor gitu ya Bapak Ibu ya, tidak semata-mata karena unsur kecil Bapak Ibu telah mengikuti diklat ini, tetapi mudah-mudahan hal yang kecil ini dari komitmen kita yang besar ini untuk terus meningkatkan kompetensi akan berpengaruh kepada masa depan anak bangsa, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah gambaran atau ilustrasi guru yang dilatih akan menjadi penggerak gitu ya Bapak Ibu ya. Penggerak dan inspirator bagi guru lain di lingkungan belajarnya di sekolah dan lingkungan pembelajaran di wilayahnya melalui berbagai komunitas seperti MGMP, KKG, dan organisasi profesi lainnya. Jadi ini jika guru atau Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan, maka bertambahlah pengetahuan begitu ya Bapak Ibu ya, wawasan, sehingga semoga pengetahuan dan wawasan itu tidak hanya bisa dimiliki oleh diri sendiri, tidak hanya berpendar untuk kita sendiri, tetapi berpendarlah bisa menerangi orang-orang di sekeliling kita, di komunitas di sekitar kita ya, bisa di komunitas belajar di sekolah, kemudian bisa juga komunitas guru di wilayahnya, di KKG, MGMP gitu ya Bapak Ibu, atau komunitas profesi gitu ya. Ini guru Persatuan Guru Sosiologi Seluruh Indonesia, mungkin begitu, ada sharing-sharing di sana. Setelah kegiatan ini ada pengetahuan yang baru yang Bapak Ibu perlu share mungkin ya di komunitas masing-masing gitu Bapak Ibu ya. Tentunya tidak harus untuk guru-guru sosiologi saja, mungkin ada pengetahuan baru tentang keterampilan atau pengetahuan baru tentang pedagogiknya ya Bapak Ibu ya, cara pengajarannya gitu, yang bisa ditransfer ke guru kolega di sekolah gitu ya Bapak Ibu, yang di mata pelajaran lain yang mungkin bisa kita infokan ke mereka. Kemudian kita bisa diseminasikan, bahas bersama di sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menciptakan, mengcreate sesuatu yang baru atau diterapkan di kelas atau di sekolah gitu, itu akan sangat bermanfaat. Ya, seperti inilah bisa berpendar semuanya. Tidak hanya berpendar sendiri, tetapi semua orang bisa berpendar karena apa yang sudah kita peroleh. Gitu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah gambaran, gitu ya Bapak Ibu ya, gambaran tentang bagaimana guru yang dilatih bisa mentransfer hasil belajarnya kepada rekan sejawat atau kepada orang di lingkungan wilayah belajarnya. Jadi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman gitu ya Bapak Ibu ya, pengalaman dan keterampilan bagaimana mengunggah tugas-tugas dalam LMS, kemudian mengcreate menciptakan atau mengerjakan tugas-tugas yang berbasis proyek, berbasis masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini nanti bisa ditularkan ke guru lain gitu Bapak Ibu ya, tidak hanya guru yang sama-sama mengajar sosiologi, tapi guru lain bagaimana untuk bisa meng-create dan akhirnya kita terapkan ke siswa. Sehingga nantinya diharapkan pembelajaran di kelas akan lebih hidup dan menyenangkan. Ya, karena pada dasarnya kalau kita lihat teorinya Pak Munif Hatip bahwa di sini ada beliau itu melevelkan guru gitu ya, melevelkan guru itu ke dalam empat level guru. Jadi yang pertama beliau itu mengutarakan bahwa ada level yang pertama. Guru pada level yang pertama yaitu medium teacher gitu ya. Medium teacher adalah guru yang hanya bisa ngomong ya, just tell ya.
hanya ngomong untuk dirinya sendiri kepada siswa aja gitu ya. Atau kita gurunya itu juga sudah dibekali dengan kemampuan belajar untuk berpikir kritis, berkolaborasi, untuk mampu untuk berkomunikasi dengan baik, kreatif dan inovatif. Kemudian selain itu kita siswa dengan kecakapan abad 21 ada besaran kemampuan yang harus dimiliki yaitu literasi. Di sini ada literasi bahasa ya, tentunya tidak semuanya tentang literasi kita tidak bisa menggantungkan kepada guru bahasa karena literasi ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ada literasi bahasa, bagaimana siswa itu memahami suatu bacaan, suatu esai begitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada literasi numerik, bagaimana siswa atau kita guru harus mampu dalam membaca simbol, angka, tabel, grafik dan seterusnya. Kemudian ada literasi sains, bagaimana kita mampu atau mempunyai kecakapan dalam bidang ilmiah. Kemudian kecakapan finansial, kita bagaimana dituntut untuk mempunyai kecakapan dalam mengaplikasikan konsep dan resiko keuangan begitu Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa mempunyai kecukupan pemikiran dalam menentukan keputusan di finansial seperti itu. Kemudian ada literasi budaya. Di sini bagaimana kita mampu untuk bersikap terhadap lingkungan sosial sebagai bagian dari budaya bangsa. Ya ini literasi budaya dan kewargaan. Jadi bagaimana kita membekali siswa kita untuk bisa mudah beradaptasi dengan budaya, tidak hanya budaya di Indonesia, tetapi juga budaya asing, begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana karena kita tahu internet dan sosial media banyak sekali menyediakan informasi-informasi tentang pengetahuan tentang budaya yang kita tidak bisa tutup mata bahwa itu akan sangat bisa mempengaruhi anak didik kita gitu ya. Kita jika macet tidak bisa mempunyai kreativitas yang cukup gitu ya. Oke, kita lanjut untuk kedua, kewajiban guru yang kedua yaitu harus mempunyai komitmen secara profesional untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan. Ya, makanya guru diharapkan untuk bisa belajar sepanjang hayat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk terus meningkatkan kompetensi itu dibutuhkan komitmen agar jangan lelah untuk selalu belajar begitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi mestinya jadi guru tuh harus punya passion gitu ya Bapak Ibu ya. Ya dari awal mungkin Bapak Ibu sudah mungkin kuliah di perguruan tinggi dengan dibekali dengan akta mengajar begitu ya. Saya kira itu dari awal kita punya komitmen. Saya sebenarnya sarjana pendidikan, saya punya akta mengajar, punya komitmen tetapi belum beruntung seperti Bapak Ibu untuk bisa terjun langsung ke sekolah. Kemudian yang ketiga, guru diharapkan atau mempunyai kewajiban untuk memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga atau profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ya, saya kira Bapak Ibu di sini sudah mengetahui itu gitu. Otomatis sebagai pendidik kita harus bisa menjaga nama baik lembaga profesi gitu ya. Apalagi sekarang saat ini banyak guru yang sudah profesinya disetarakan dengan profesi yang lain, dengan jaksa, dengan dokter mungkin ya, karena kita Bapak Ibu sudah menerima tunjangan profesi gitu ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan dengan peningkatan kesejahteraan itu diharapkan profesionalitas akan semakin meningkat begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita salah satunya saya percaya dengan Bapak Ibu komit untuk mengikuti diklat seperti ini.
Selanjutnya Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 menjelaskan bahwa guru harus mempunyai 4 kompetensi dasar. Di sini ada yang pertama, kompetensi pedagogik. Jadi bagaimana guru mempunyai kemampuan untuk mengelola pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran dan kemudian melaksanakan pembelajaran tersebut, kemudian lanjut dengan mengevaluasi hasil belajar dan bisa mengembangkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dipunyai gitu ya Bapak Ibu ya. Yang jadi guru bagaimana bisa mempunyai kemampuan ini, kemampuan pedagogik untuk bisa mentransfer begitu ya dengan kemampuan atau bekal-bekal yang dimiliki gitu Bapak Ibu ya, untuk bisa mentransfer pengetahuan, kepribadian yang bagus, akhlak mulia dan segalanya gitu ya Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan yang harus disampaikan oleh guru dengan baik. Kemudian kompetensi profesional, di sini guru dituntut untuk mempunyai penguasaan tentang kemampu untuk menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam gitu ya Bapak Ibu ya, yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu sudah mampu, mempunyai kompetensi pedagogiknya sudah baik gitu, mempunyai pengalaman yang banyak dalam mentransfer pengetahuan kepada anak didik. Tetapi harus dibarengi dengan kompetensi profesional. Jangan lelah untuk terus menambah pengetahuan atau wawasan keilmuan dan itu diharapkan bisa dikuasai secara mendalam gitu ya kan oleh peserta. Setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan atau diklat dapat berupa implementasi, sosialisasi, sharing, dan pengembasan hasil diklat kepada guru, sejawat, sekolah, siswa, dan masyarakat sebagai dampak dari peningkatan kualitas kompetensi yang diperoleh selama diklat. Jadi Bapak Ibu, mungkin sudah Bapak Ibu lihat ya di LMS sudah tertera format tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian di sini sudah mengerjakan bahkan mungkin. Jadi nggak apa-apa. Nanti coba dilihat lagi Bapak Ibu yang sudah disusun, nanti disesuaikan dengan ini, disesuaikan dengan arahan saya ini. Jadi program bentuk dari kegiatan program lanjut, program tindak lanjut ini kami bedakan atau klasifikasikan menjadi 3, yaitu pengimbasan, kemudian bisa bentuk pengembangan dan bentuk inovasi. Dalam pengimbasan, contoh berbagai bentuk kegiatan tindak lanjut ini dapat dipilih oleh peserta untuk diprogramkan. Ya, salah satu kegiatan untuk pengimbasan yaitu bisa berupa sosialisasi, kemudian sharing pengalaman, kemudian diskusi materi, pembudayaan, teladan dan sebagainya. Bapak Ibu bisa memilih dari sekian kegiatan ini, bentuk kegiatan pengimbasan ini atau semuanya boleh diusung, tentunya disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Kemudian selain pengimbasan, bentuk yang kedua dari pengembangan, tidak berhenti di pengimbasan, jika Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih lanjut untuk program-program yang telah Bapak peroleh, bisa bentuknya bisa berupa implementasi, kemudian analisis, modifikasi, uji coba, dan penyempurnaan. Jadi Bapak Ibu kemarin yang sudah menerima materi pelatihan mungkin bisa adaptasi begitu ya Bapak Ibu ya, diimbaskan kepada guru kolega, kemudian dengan guru-guru yang lain selain di sekolah, di KKG, MGMP mungkin ya, kemudian di asosiasi profesi, seandainya Bapak Ibu tergabung bisa melaksanakannya di sana. Kemudian tidak hanya berupa pengimbasan, kemudian bisa mungkin punya ide mengembangkan dari materi yang ada kemarin, mungkin Bapak Ibu hanya materi tertentu, kemudian ada materi yang belum sempat dikerjakan gitu ya Bapak Ibu ya, bisa lebih dikembangkan lagi untuk materi lain. Kemudian dianalisis bisa bentuknya semacam ini.
Kemudian jika Bapak Ibu mempunyai ide yang lebih banyak lagi yang luar biasa, tidak cukup dengan pengimbasan dan pengembangan, mungkin Bapak Ibu mempunyai inovasi-inovasi. Bentuknya bisa berupa karya cipta, karya kreatif, pembaruan, produk inovasi, dan sebagainya. Seperti ini Bapak Ibu bisa tuangkan dalam format tindak lanjut. Ya, bagaimana kita meng-create punya pembaharuan dalam atas semua kemarin diklat yang Bapak Ibu terima, ada sesuatu yang harus diubah, dikembangkan lagi dan diberikan sesuatu yang baru, kami persilahkan ya. Itu akan menjadi lebih bagus ya Bapak Ibu ya jika ada 3 unsur ini, ada pengimbasan, pengembangan, inovasi ya. Tapi saya pesankan sekali lagi sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu semuanya. Ya, siapa sasaran dari program tindak lanjut kita? Bisa guru sejawat, kemudian tenaga kependidikan, siswa, kemudian guru sejawat tidak hanya di sekolah, tapi di wilayahnya juga di sekitarnya, kemudian di KKG MGMP, kepada masyarakat, kepada pegiat pendidikan dan sebagainya. Mungkin juga bisa disosialisasikan ada hal-hal yang perlu seperti kepada komite sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang terutama sebenarnya konsumen kita, stakeholder dari Bapak Ibu adalah siswa. Karena bagaimanapun Bapak Ibu mengikuti pelatihan dengan baik, ini diharapkan ada dampak terhadap siswa. Harus belajar untuk memahami cara mereka belajar, itu dia. Yang kita memang tadi sebenarnya di video yang saya paparkan itu ada pesan semacam ini ya, ada anak yang mengalami diseleksia gitu ya Bapak Ibu ya, yang dia kesulitan untuk membaca, ternyata dia sebenarnya IQ-nya tinggi Bapak Ibu ya, di kemudian hari dia bisa menciptakan sesuatu hal yang baru, tetapi sayangnya guru dan orang tuanya tidak memahami tentang itu, jadi disamakan dengan anak-anak yang lain cara belajarnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Disinilah makanya mungkin kita bisa lebih memahami siswa kita, akhirnya kita bisa menyesuaikan bagaimana cara kita memberikan, mentransfer apa yang kita punyai dalam proses pembelajaran. Oke, nah ini ada quote yang kedua. Ya, jika tidak ada murid yang bodoh, maka pasti tidak ada guru yang tidak kompeten ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya siswanya, maka kita harus percaya diri bahwa kita tuh pasti kompeten begitu Bapak Ibu ya. Jika tidak ada murid yang bodoh, kita juga pasti tidak ada guru yang tidak kompeten. Maka jangan berhenti atau lelah untuk selalu meningkatkan kompetensi. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan terakhir dari saya, mari kita tutup kegiatan ini bersama-sama, gitu ya, karena saya yakin Bapak Ibu sudah mempunyai meningkatlah kompetensinya dan mempunyai komitmen yang baik dalam mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Mari kegiatan ini bersama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua atensi Bapak Ibu, semangatnya yang luar biasa, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga kekurangan itu bisa agak sedikit diabaikan gitu Bapak Ibu ya, dan kita ini tidak akan mengurangi dari makna kita mengikuti diklat ini. Baik, itu saja, saya kembalikan ke Mas Eka ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.